Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah min akhwalil akhwal ila ahsanil hal wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan dan dalam keadaan puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kata puasa di dalam Al-Qur'an setidaknya tersirat di dalam dua terminologi. Yang pertama kata saum dan yang kedua kata siam. Kata siam ini lebih banyak digunakan daripada kata saum. Setidaknya kata siam ada 8 kata di dalam Al-Quran. Salah satunya yang cukup populer ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sementara kata saum terdapat dalam surat Maryam ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartu lirrahmani sauma. Kata saum dan siam secara kebahasaan atau akar kata punya arti yang sama menurut Lisanul Arabi, yaitu al-imsak, mencegah. Tetapi secara lebih luas punya perbedaan kata Abu Hilal Al-Ashqari di dalam kitab Burhanul Lughawiyah atau di dalam kitab Bayanul Lughawiyah, Al-Furuq Al-Lughawiyah. Kata siam merujuk pada entitas fikih, yaitu menahan lapar dan dahaga, atau singkatnya menahan nafsu perut dan nafsu kelamin atau menahan syahwat dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Sementara kata saum lebih menitik beratkan pada tasawuf. Ini nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yaumal insiyah, kata Maryam. Kami sudah menadar kepada Tuhan Rabbul Alamin atau Ar-Rahman bahwa kami akan diam dan tidak akan berkata sepatah pun pada hari itu. Pemirsa yang budiman, kata saum lebih dari diam, tetapi tegar, tafakur, dan ridho kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa dalam arti asyam ini lebih luas maknanya, yaitu dia tidak berkata sembarangan, tidak membual, tidak janji palsu, tidak berkata-kata yang tidak berguna. Dan lebih dari itu sikapnya ridho kepada Allah. Kita lihat Maryam saat dia membawa bayinya Isa alaihissalam ke masyarakatnya, cibiran, caci maki, bahkan hinaan karena telah berzinah dan mempunyai anak hasil zina, luar biasa. Maryam tegar, ridho atas semuanya, dan hatinya tidak berpaling sedikit pun dari Allah. Pendengar yang saya muliakan, ini artinya as-saum lebih bernilai tasawuf ketimbang asyam. Pendengar yang saya muliakan, berangkat dari dua arti ini, karena itu Syekh Fadil As-Samaroi dalam bukunya Bayan Al-Lugh Al-Qur'aniyah setidaknya memberikan 4 gambaran tentang golongan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah golongan mukmin, orang yang awam. Mereka berpuasa sekedar menjaga dari masuknya makanan dan minuman ke dalam perut atau ke dalam rongga tubuh kita, dan menjaga kelamin. Dia berpuasa secara fikih. Tapi itu penting karena nafsu makan, nafsu minum, nafsu kelamin perlu dikendalikan. Kalau tidak, orang akan bisa seperti binatang atau sifat-sifat binantangan akan mendominasinya. Karena itu menurut Imam Ghazali setidaknya dalam 1 tahun
orang perlu berpuasa sebulan. Untuk apa? Untuk mengendalikan nafsu perut dan kelaminnya. Jika nafsu perut terus diumbar, maka akan menjalar ke nafsu kelamin. Atau sebaliknya, jika nafsu kelamin diumbar akan menjalar ke nafsu perutnya. Karena dua hal ini saling berkaitan. Orang yang punya harta benda banyak gampang mencari lawan jenis dengan rayuan dan semacamnya. Atau orang yang terus makan, maka dia tidak bisa memelihara nafsu kelaminnya. Ini pesan pertama dari puasanya orang mukmin. Yang kedua, puasanya orang muhsin lebih luas dari yang pertama, yaitu menjaga makanan dan minuman dan kelamin. Tapi ini adalah menjaga perkataannya, menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Kenapa? Karena lisan atau lidah adalah anggota tubuh yang berharga kedua setelah hati. Kata Imam Ghazali, hati-hatilah dengan lisan, kalau tidak Anda akan binasa atau terpedaya oleh sesuatu. Lisan ini adalah senjata, bisa makan tuannya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, hati yang baik terkait dengan lisan yang baik. Dan lisan yang baik akan selalu menjaga tetangganya dari pembicaraan atau omongan yang buruk. Lisan ini sangat berbahaya. Dia lebih berbahaya dari binatang buas kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Lebih dari itu, lisan ini juga kalau kita tidak bisa menjaganya, bisa merusak pahala puasa. Dengan kita riba, dengan kita membual, dengan kita sumpah palsu, dengan kita takabur, maka hilanglah pahala puasa. Karena itu puasa orang yang muhsin bisa menjaga lidahnya dari hal yang tercelah. Berikutnya yaitu puasanya orang mukhlisin, yaitu orang ikhlas. Kita tahu bahwa haus, lapar, dan menjaga kelamin dari yang halal itu berat. Tetapi bagi orang mukhlisin, dia bisa menikmati lapar, dia bisa menikmati rasa haus, dan dia bisa menikmati untuk menahan syahwat meskipun halal. Ikhlas ini amat sulit bisa dilakukan kalau benar-benar kita tidak berserah pada Allah dan tidak teramat mencintai duniawi. Karena sedikit saja kita tidak ikhlas, kita bisa tersenggol oleh yang namanya ujub, riya, ataupun takabur. Na'udzubika min dzalik. Puasa yang terakhir yaitu puasa golongan orang yang muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Puasa menurut golongan ini adalah menghilangkan semua yang ada di dalam hati selain Allah, dan tidak begitu terpedaya oleh materi atau duniawi. Bahkan ketika siang sudah seharian menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan mata dari maksiat, ketika berbuka atau iftar tidak sekedar dia menikmati nikmatnya berbuka makanan yang bersifat kebinatangan, tetapi dia menikmati makanan rohani, yaitu berjumpa dengan Allah. Menurut Rumi, bahwa inilah sejatinya puasa bagi orang-orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Iftarnya adalah berjumpa dengan sang kekasih di saat gelap, yaitu jamuan keindahan akan dirinya dan makrifatnya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Kita bertahap dari puasa yang mukmin, kemudian beralih ke muhsinin, kemudian beralih ke mukhlisin, sehingga kita sampai ke puncaknya, yaitu menjadi orang yang muttaqin, berpuasa dengan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.